Salam saudara yang kasih dan dikasihi Tuhan serta diberkati Tuhan. Selamat pagi. Bersukacita kita bisa bertemu kembali dalam doa pagi dan saat teduh hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Sebelum kita mengawali hari ini, kita masuk di dalam saat teduh dan doa pagi. Kita datang kepada Tuhan bukan hanya memanjatkan doa-doa supaya Tuhan mendengarkan suara kita, tapi kita datang juga ingin mendengarkan maksud dan kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Bila hari ini hati kita arahkan, kita awali dengan mengarahkan hati dan pikiran kita untuk memanjatkan doa-doa serta mempergumulkan menggali firman Tuhan. Segala beban kita, segala apa yang kita rencangkan, biarlah kita datang kepada Tuhan dan kita berserah kepada Dia, biarlah kehendaknya yang jadi. Karena Dia Maha Tahu, Dia Maha Kuasa. Kita akan masuk dalam acara doa pagi dan saat teduh hari ini. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita datang terlebih dahulu dalam doa-doa dan permohonan. Kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami ucap syukur pada pagi hari ini kami diberikan kesegaran, kami diberikan kehidupan yang baru. Kami berterima kasih ya Tuhan buat selama ini sampai detik ini. Engkau menjaga kami, Engkau memelihara kami, Engkau melindungi kami. Bahkan Engkau memberikan berkat-Mu yang luar biasa atas kami beserta keluarga. Sungguh kami bersyukur untuk itu. Kami bukan saja bersyukur untuk hidup, untuk makanan, minuman, untuk kesehatan. Teristimewa kami bersyukur ya Tuhan buat kasih setia dan anugerah-Mu melalui Yesus Kristus yang sudah mati menebus dosa-dosa kami yang begitu banyak dari lahir sampai sekarang. Bapa, terima kasih. Teristimewa Engkau masih mempercayakan kepada kami pelayanan untuk Engkau pakai segala hormat dan kemuliaan-Mu. Tuhan, kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu. Biarlah hari demi hari tidak ada satu hari pun yang terlewat bagi kami untuk mengucap syukur, karena tidak ada alasan kami untuk tidak bersyukur. Bahkan di saat-saat kami mengalami problem, masalah, kesukaran, Engkau masih memberikan nafas kepada kami, Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami. Sungguh kami bersyukur. Bapak, sebelum kami melanjutkan acara doa pagi dan saat teduh hari ini, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh kesadaran bahwa kami adalah orang berdosa, orang yang sungguh berdosa, baik dalam pikiran, perkataan, hati, sikap, kata-kata, dan motivasi. Bapa, sebelum kami melanjutkan acara ini, mohon ampunilah kami. Biarlah darah Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib di Golgota membasuh kami satu persatu, melayakkan kami untuk datang di hadapan-Mu yang Maha Kudus. Bapa di surga, kami pada pagi hari ini pertama-tama berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk pemimpin-pemimpin kami, baik presiden, menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, sampai yang terkecil sekalipun, dan teristimewa di mana anak Tuhan Engkau percayakan untuk duduk di dalam pemerintahan. Bapa, kami berdoa untuk supaya Engkau mengasihi dan memberkati mereka. Biarlah mereka bekerja dengan hikmat yang datang daripada-Mu. Biarlah mereka
bekerja dengan takut akan Tuhan dan memikirkan kesejahteraan serta sentosa rakyat bangsa dan negara ini. Mereka juga memikirkan kedamaian di negeri ini. Bapa, kami sadar bahwa semuanya itu hanya terjadi jika Engkau memberkati mereka, memberikan hikmat kepada mereka. Bahkan dengan kuasa-Mu sedemikian rupa sehingga negeri kami dibuat damai sejahtera. Kami berdoa untuk itu ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk sebentar lagi kami masuk ke mesin politik yang panas untuk pemilihan presiden, di mana masing-masing partai politik sudah mempersiapkan calon-calonnya. Kami mohon campur tangan-Mu supaya mereka sedemikian rupa tidak mengedepankan kepentingan partainya sendiri, tapi juga mementingkan rakyat yang akan dipimpin. Kami berdoa juga ya Tuhan, khususnya untuk tempat di mana kami tinggal, di mana kami Tuhan izinkan untuk berkarya, untuk melayani, untuk bekerja, untuk bisnis, untuk usaha. Kami mohon berkat-Mu untuk tempat kami ya Tuhan, supaya tempat di mana kami bekerja juga kondusif, aman, tentram, sehingga kami bisa bekerja dengan baik. Berkati para pemimpin-pemimpin kami. Dan secara khusus ya Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin yang memikirkan juga minoritas, yang memikirkan kaum yang sering dilupakan, bahkan dinomorduakan. Biarlah ya Tuhan mereka memikirkan kepentingan bersama untuk kesejahteraan bersama. Bapa di surga, terima kasih kalau Engkau sudah menolong negeri ini, bangsa ini, untuk melewati suatu pandemi COVID yang begitu luar biasa hingga beberapa tahun yang lalu. Bahkan masih ada sebagian di tahun 2023 ini. Sungguh kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat kami yang masih Tuhan izinkan untuk melewati tahun-tahun masa sukar ini. Bahkan di tahun 2023 ini banyak yang memprediksi akan menjadi tahun yang masa-masa sukar. Bapa, kami berjalan bersama-Mu dengan iman bahwa Engkau akan menolong kami. Karena itu ya Tuhan, kami berserah dan berharap penuh kepada-Mu. Bapa di surga, kami pada pagi hari ini akan mendengarkan sebagian dari pemberitaan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami untuk mengerti maksud dan kehendak-Mu di dalam firman yang akan kami gali, akan kami baca, akan kami renungkan pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus menolong setiap kami sehingga kami mengerti ya Tuhan maksud dan kehendak-Mu, dan boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup, bukan hanya untuk memenuhi pikiran kami, tetapi logika pikiran kami, hati kami tunduk pada kebenaran firman. Biarlah Roh Kudus menolong setiap kami, terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman, sehingga kami diubahkan sedemikian rupa menjadi giat, berkobar-kobar dan semangat untuk melayani Tuhan. Bapa di surga, perkenankanlah pada bagian kami memanjatkan pokok-pokok doa syafaat. Kami berdoa untuk jemaat-Mu dimanapun berada yang saat ini mengalami sakit penyakit, baik itu jasmani ataupun rohani, baik itu stroke, baik itu jantung, baik itu kelemahan-kelemahan tubuh yang lain, di mana saudara-saudara kami terbaring di rumah sakit ataupun di rumah-rumah. Tuhan, kiranya Engkau berbelas kasihan, menolong, menjamah saudara-saudara kami yang sakit tak berdaya pada hari ini sampai saat ini. Kami berdoa secara khusus untuk
Bapak Sucipto yang sakit stroke, serta saudara kami yang kekasih saudara Miko yang juga terbaring lemah karena sakit stroke, serta saudara-saudara kami yang lainnya yang mengalami kelemahan tubuh ataupun bahkan masih ada yang terserang COVID. Bapak, kami mohon belas kasihan-Mu untuk mereka, untuk menjamah mereka, untuk membuat mereka sembuh total, sehingga mereka merasakan cinta kasih Tuhan yang luar biasa dan mereka boleh dipakai Tuhan untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi pelayan setia-Mu. Biarlah ya Tuhan mereka menikmati kesembuhan, khususnya juga saudara-saudara kami yang mengalami depresi, yang merasakan keruwetan hidup ini, yang merasakan putus asa. Bapak, kami mohon belas kasih-Mu supaya mereka juga dilawat dan mereka disembuhkan total. Mereka dibuat menjadi girang, menjadi penuh sukacita, merasakan cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang demikian ya Tuhan. Biarlah Engkau menolong mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami keterpurukan, baik itu di bidang ekonomi, di bidang usaha, di bidang bisnis, di bidang keuangan. Bapak, mohon belas kasihan-Mu untuk menengok saudara-saudara kami, keluarga mereka saat ini. Biarlah dengan kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan, mereka diberikan hikmat Roh Kudus, sehingga mereka tahu apa yang harus mereka kerjakan, apa yang harus mereka lakukan. Baik itu dalam memulai, merencanakan, bahkan dari segi kecukupan untuk memulihkan kembali perekonomian mereka. Bila ya Tuhan, tahun 23 awal, pada saat ini mereka merasakan cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Mereka dibangunkan, dibangkitkan ekonominya, usahanya, keuangannya. Mereka yang sedih, mereka yang putus asa kembali dibangunkan dengan penuh sukacita bahwa Tuhan peduli, Tuhan mengasihi mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, anak-anak kami kasih yang saat ini akan menyelesaikan studi mereka, baik itu S1, S2, S3. Bapak, kami berdoa secara khusus buat mereka. Biarlah Roh Kudus menolong mereka dalam menyelesaikan studi mereka, sehingga mereka bisa makin memuliakan Tuhan melalui gelar yang sudah mereka raih. Dan gelar itu bukan untuk kebanggaan, kesombongan semata, tapi dengan penuh ucapan syukur dipakai untuk memuliakan Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini mengalami kemerosotan iman, bahkan ingin mundur dari Tuhan, dengan beban dan tekanan hidup yang begitu berat buat mereka, sehingga mereka ingin meninggalkan Tuhan, ingin lari dari gereja, ingin lari dari pelayanan, bahkan ingin melepaskan iman mereka karena berbagai macam alasan. Bapa, biarlah Engkau menolong mereka, mengangkat hati mereka, menghiburkan Roh Kudus yang senantiasa menghiburkan mereka, memberikan kegelagaan, bahkan menganugerahkan iman yang genuine, iman yang asli, iman yang bawa mereka pada keselamatan, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka, dan mereka boleh diselamatkan. Mereka boleh ditarik kembali datang makin dekat kepadamu. Dan biarlah Engkau pakai kami ya Tuhan, untuk menarik mereka makin dekat kepadamu,
Pakailah kami sebagai alat-alat-Mu ya Tuhan, untuk memberikan motivasi, semangat, bahkan mendoakan mereka untuk kembali makin dekat, makin mengenal Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami buruknya disharmonis suatu hubungan, baik antara orang tua dengan anak, maupun suami dengan istri. Kami tahu ada begitu banyak di luar sana ya Tuhan, anak-anak-Mu yang mengalami disharmonis, ketidakharmonisan, terutama saudara-saudara kami yang mengalami perbedaan iman, tapi memaksakan untuk menikah dan sebagainya. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus menguatkan mereka, menganugerahkan cinta mula-mula kepada mereka, sehingga cinta kasih mereka diubahkan sedemikian rupa semata-mata karena Engkau. Biarlah anak-anak mulai menjadi makin mengasihi orang tua, suami makin mengasihi istri, dan sebaliknya. Hanya karena cinta kasih Tuhan yang begitu besar kepada kami yang sudah mati bagi kami orang-orang berdosa. Kami tidak lupa juga berdoa untuk para hamba Tuhan, para penginjil, para misionaris dimanapun mereka berada, di perkotaan, di marketplace, di pedesaan, di pedalaman, khususnya yang saat ini mengalami beban yang begitu berat. Kami berdoa untuk mereka. Biarlah Engkau menolong mereka untuk kembali sukacita ya Tuhan. Segala beban yang mereka hadapi, terutama saudara-saudara pelayan hamba Tuhan yang di pedesaan dan pedalaman. Kami mohon untuk kecukupan kebutuhan keluarga mereka, ekonomi mereka terpenuhi. Dan pakailah kami yang Tuhan berikan berkat secara melimpah, bahkan berkelebihan, Engkau gerakkan sedemikian rupa untuk mendukung pelayanan misi, pekabaran Injil, penjangkauan para hamba Tuhan yang kekurangan di desa dan pedalaman. Juga untuk pembangunan gereja maupun pastori di tempat-tempat perintisan dan sebagainya. Kiranya Roh-Mu menolong kami, memakai kami yang berkelebihan untuk Engkau pakai mendukung pelayanan mereka. Dan biarlah kerajaan-Mu di muka bumi ini makin diperluas melalui anak-anak Tuhan, para hamba Tuhan yang setia melayani di pedesaan dan pedalaman di dalam berbagai macam kesulitan, kesukaran mereka. Biarlah kami bukan hanya bersinergi, bukan hanya berkolaborasi, tapi mau mendukung pelayanan ini. Kami sadar ya Tuhan, di tengah-tengah begitu banyak pelarangan pembangunan rumah ibadah, kami yakin bahwa kuasa-Mu dinyatakan. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau pakai semua hamba-hamba Tuhan ini untuk makin setia, makin giat, makin sukacita melayani, menebarkan benih firman Tuhan dimanapun mereka berada. Kami berdoa untuk para hamba Tuhan, para misionaris, para penginjil, para pendeta, para gembala gereja-gereja di Papua, di Sulawesi, di Kalimantan, di pedalaman Sumatera. Bapa, kiranya Engkau berkenan mengasihi mereka dan menguatkan mereka serta menolong mereka. Bahkan kami berdoa untuk keluarga besar mereka, istri, anak-anak. Biarlah dengan melayani Engkau mereka tidak kekurangan suatu apapun, baik itu kesehatan, baik itu kebutuhan hidup. Anak-anak mereka dalam studi, Tuhan berkati semua. Dan Tuhan pakai kami untuk menolong mereka. Biarlah hati kami pada hari ini dipenuhi dengan kasih yang sempurna yang datang daripada Yesus untuk peduli
kepada hamba-hamba Tuhan serta keluarga dan anak-anaknya dimanapun mereka berada. Pakailah kami ya Tuhan, dari seluruh yang sudah Tuhan beri, apakah itu talenta, harta, kekayaan, jabatan, posisi, Tuhan pakailah kami. Biarlah hati kami melimpah dengan ucapan syukur untuk menolong semua pekerjaan misi di ladang Tuhan. Kami tidak lupa juga berdoa untuk mereka yang ada di marketplace, di mana ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang Tuhan pakai di dalam industri hiburan, di dalam industri operasional, di dalam industri apapun yang mereka kerjakan saat ini. Tuhan, biarlah kuasa-Mu memberkati mereka, menolong mereka sehingga pekerjaan mereka juga dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Bapa di surga, pada pagi hari ini sebentar lagi kami akan menikmati firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kami dalam kelemahan kami, baik itu kesehatan, baik itu mengantuk, lelah, ataupun pikiran yang mengembara kemana-mana. Biarlah Tuhan hati kami terfokus, terpusat pada pemberitaan firman pada pagi hari ini, dan kami disegarkan, dikuatkan, dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Biarlah dengan sukacita kami menyimak firman, apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu, dan khususnya untuk hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman. Biarlah Roh Kudus mengendalikan sedemikian rupa, sehingga apapun yang sudah Dia persiapkan, biarlah itu ditambahkan, dikurangi, sehingga apapun yang disampaikan adalah kebenaran yang datang daripada-Mu. Tolong setiap kami untuk mengerti ya Tuhan. Kalau selama ini kami mungkin mengabaikan begitu saja firman-Mu, tapi biarlah pagi hari ini kami berkonsentrasi penuh untuk mengerti maksud dan kehendak-Mu dan menjalani hidup selaras dengan firman-Mu. Kami serahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, terutama untuk saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, memulai rencana baru, memulai bisnis baru, usaha baru, mulai masuk ke dalam kantor baru, dalam rumah baru. Kami serahkan mereka. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang memerintah kami, Engkau yang memerintah hidup kami, Engkau yang memerintah batin, hati, pikiran kami, mengendalikan sedemikian rupa sehingga kami makin bersuka cita, puas di dalam anugerah Tuhan yang kami kenal di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Berfirman-Lah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Kami sadar di mana Injil dan firman Tuhan diberitakan, setan pasti tidak akan tinggal diam, iblis pasti tidak akan tinggal diam. Karena itu kami mohon Roh Kudus untuk menguatkan kami, sehingga apapun yang mereka lakukan tidak akan berhasil. Terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Kita buka Perjanjian Baru 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 10. Kita baca 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 10. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkanmu, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenan Tuhan. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun
Kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal, kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat, ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu, namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati sesungguhnya kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun kami tidak mati, sebagai orang yang bersukacita namun senantiasa bersukacita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Puji Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang bersama Tuhan di masa kesukaran. Ya, bersyukur kita sudah Tuhan izinkan untuk melewati tahun 2023 ini. Biarlah pada pagi hari ini kita disadarkan untuk makin dekat kepada Dia, makin mengandalkan Tuhan, makin hanya berharap pada Tuhan. Saudara-saudara, sekilas terlihat bahwa pelayanan itu banyak tidak enaknya ya. Kalau kita baca dari tadi ada begitu banyak tidak enaknya. Banyak yang mengalami kondisi yang memprihatinkan. Banyak serangan, tantangan, ancaman, dan sebagainya. Dan kalau kita pergumulkan, kita renungkan, Yesus sendiri dalam pelayanannya mengalami begitu banyak pergumulan, kesukaran. Nah, kalau kita berharap pelayanan serba lancar, serba enak, serba mulus gitu, maka tidak sesuai, tidak sama dengan apa yang sudah dialami oleh Yesus. Yesus mengalami penderitaan, kesukaran. Para pelayan Tuhan juga mengalaminya. Hamba tidak lebih besar daripada Tuhannya. Sesukses apapun pelayanan kita, pasti suatu saat akan mengalami pergumulan. Terlebih lagi di saat pelayanan kita sungguh-sungguh menyatakan kebenaran Tuhan, menyatakan firman Tuhan yang didapat dari penggalian yang sungguh-sungguh. Perikop ini berbicara tentang menjadi pelayan Tuhan yang sejati, yang mengalami proses, bukan yang instan, dengan motivasi semata-mata karena cinta Tuhan, bukan yang abal-abal. Hamba Tuhan ada dua ya. Ada yang upahan, ada yang sungguh-sungguh mempunyai hati melayani. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, mereka tetap setia. Tetapi ada juga orang-orang yang mengalami
berbagai macam masalah, berbagai macam kesukaran di dalam dia melayani dan ikut Tuhan. Pelayan sejati yang setia dan rendah hati itu harus digembleng, harus diasah, harus diproses. Dan terkadang membutuhkan proses yang keras, sehingga benar-benar mengalami berjalan bersama Tuhan, makin mendekati karakter yang Tuhan kehendaki, makin hanya bersandar kepada Dia, makin berpusat kepada Dia, hanya berharap kepada Dia dan hanya mengandalkan Dia dalam menghadapi berbagai macam problem, kesesakan dan kesukaran di dalam hidup dan pelayanannya. Sebenarnya yang pertama kita melihat untuk saling menasehati sebagai rekan sekerja, supaya saling menguatkan dan bekerja bersama-sama memuliakan Tuhan, bukannya saling melemahkan, saling menghancurkan, saling menghambat satu dengan yang lain karena perbedaan mungkin denominasi, pengajaran, dan lain sebagainya. Jadi bukan untuk saling menjatuhkan ataupun untuk mempermalukan, tetapi setia sama-sama untuk kebenaran dan menyatakan kehendak Tuhan yang disampaikan, yang dinyatakan di mana Tuhan mempercayakan pelayanan kepada mereka. Untuk tidak membuat kasih karunia Allah sia-sia. Tadi katakan bahwa kasih karunia yang Tuhan berikan adalah untuk memuliakan Tuhan, memuliakan Dia. Bukan untuk hanya dinikmati sendiri, tetapi untuk dibagikan kepada orang lain. Membawa jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus, terutama menyatakan terang di tempat yang masih membutuhkan terang. Kalau kita menjadi terang di tempat yang sudah terang benderang, untuk apa, saudara-saudara? Mungkin kita bangga karena terang itu semakin terang, tetapi kita lihat bahwa ada begitu banyak tempat yang membutuhkan terang Injil, yang bahkan di sana tidak ada satu pelayan pun yang melayani, yang menyatakan, yang menabur Injil di sana. Nah, di tempat yang gelap total inilah, baiklah kita menjadi terang di tempat yang masih membutuhkan terang Injil Tuhan. Berdiam diri, tidak berbuat apa-apa bagi kemuliaannya adalah sikap orang percaya yang tidak bertanggung jawab. Kalau orang sudah dilahirbarukan, dan iman itu adalah karya Roh Kudus, mustahil Roh Kudus tidak memberikan kekuatan kepada orang itu untuk makin bersukacita, makin giat, makin berkobar-kobar bagi kemuliaan Allah. Selalu ada kerinduan untuk mengerjakan bagi kemuliaan Allah. Apa yang masih bisa dia kerjakan, apa yang bisa dia lakukan. Ada kerinduan yang meluap-luap. Nah, apakah kita memilikinya? Waspada saat tidak ada selera rohani dalam diri kita. Jangan-jangan iman kita palsu. Jangan-jangan iman kita yang hanya krosok-kroson, hanya perasaan pribadi. Bukan yang didapat, yang dihasilkan oleh Roh Kudus yang melahirbarukan, yang membuat kita bersukacita, giat, makin berkobar-kobar bagi Tuhan, makin menomorsatukan Tuhan.
di dalam seluruh aspek kehidupan kita, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis, dalam studi. Firman Tuhan juga mengingatkan tentang hari penyelamatan. Nah, ini pentingnya buat kita merenung pada pagi hari ini. Sudahkah kita selamat? Bagaimana kita bisa selamat? Keduanya adalah pertanyaan penting yang bernilai kekekalan. Dan harusnya di dalam hidup ini kita memprioritaskan, mengutamakan yang bernilai kekekalan daripada yang sementara, daripada yang fana. Kalau akhirnya kita tidak selamat atau tidak ada jaminan kepastian keselamatan, maka sia-sialah hidup ini. Karena kehidupan setelah kematian adalah kekekalan. Apakah selamat bersama Tuhan selama-lamanya di surga, di dalam juru selamat, di dalam Yesus, atau justru sebaliknya, kita akan binasa di dalam kekekalan tanpa juru selamat. Bersyukur di dalam ada jaminan kepastian keselamatan. Dalam Yesus ada jaminan pasti keselamatan. Tentu kita tahu paling tidak dari 2 ayat firman Tuhan ya. Dalam Lukas 23 ayat 43, kata Yesus kepada penjahat yang bertobat di sebelahnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Itu artinya detik ini orang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Detik itu juga dia diselamatkan. Sekalipun dia belum meninggal. Tetapi jaminan kepastian keselamatan di dalam Yesus itu sudah dimulai sejak dia percaya. Sebab sejak dia dianugerahi iman percaya. Yang berikutnya adalah Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Keselamatan hanya melalui Yesus. Dan itu bukan mudah-mudahan, bukan semoga, tetapi pasti. Kenapa kita tidak mengikuti Dia? Firman Tuhan juga berikutnya menyatakan untuk tidak menjadi penyebab orang tersandung. Ada 2 ya, tersandung dan menyandungkan diri. Orang tersandung karena mungkin sikap, kata-kata, dan perbuatan kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sedangkan orang menyandungkan dirinya sendiri. Misalnya orang yang dengan sengaja mengabaikan firman Tuhan yang diberitakan, lantas marah, tersinggung, lalu undur dari gereja, dari persekutuan, dan lain-lain. Itu menyandungkan diri ya, menegarkan hatinya, tidak tunduk pada kebenaran firman Tuhan yang diberitakan, yang disampaikan. Kebenaran itu harus tetap disampaikan. Cinta kebenaran adalah bentuk kita mengasihi Tuhan. Karena itu sebagai hamba Tuhan, saudara-saudara yang diberikan kehormatan menjadi alat Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, saudara-saudara yang sudah dipilih untuk mengikut Yesus, teruslah setia untuk mengingatkan akan dosa-dosa, menyuruhkan pertobatan, memberitakan keselamatan hanya di dalam Yesus,
dengan menjaga hidupnya sendiri dengan tertib dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, agar orang lain tidak tersandung. Dan jangan marah atau tersinggung jika hamba Tuhan menyampaikannya seperti firman Tuhan yang dimaksud. Kalau dia menyatakan kebenaran, respon yang pertama kali harus tunduk, patuh, taat. Justru kita harus mengoreksi diri, merefleksi diri, dan bertekad untuk memperbaikinya. Suruhan pertobatan adalah berita yang langka dan terkesan tidak enak dan tidak mudah diterima banyak orang di era milenial ini, di mana setiap individu maunya bebas, sebebas-bebasnya, dan tidak mau diingatkan. Bahkan di dalam gereja, khususnya untuk ibadah anak muda, persekutuan anak muda, mereka minta untuk sebebas-bebasnya. Waspada saat kita meminta segala sesuatu untuk sebebas-bebasnya, kita berpotensi untuk makin menyimpang dari firman Tuhan. Makin jauh dari firman Tuhan, berpotensi kita menyimpang. Kita berpotensi untuk menyesatkan dan disesatkan. Hanya karena kita ingin bebas melakukan ibadah. Anak-anak muda seringkali lupa bahwa kita datang kepada Juru Selamat, datang kepada pribadi yang Maha Kudus. Kita harus menundukkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita bukan datang kepada teman sendiri sehingga kita bisa melakukan sebebas-bebasnya peribadahan, memakai puji-pujian yang seenaknya, asal kita enak, asal kita nyaman. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan berkenan atas puji-pujian kita, atas apa yang kita dengar? Menunjukkan sebagai pelayan Allah. Identitas sebagai pelayan Allah terlihat antara lain dalam menahan dengan penuh kesabaran terhadap penderitaan, kesukaran, kesesakan, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Jadi bukan hanya mencari dan memberitakan yang enak-enak saja, tetapi juga memberitakan bahkan teguran dan peringatan Allah yang paling keras sekalipun kita juga sampaikan. Karena itu adalah kebenaran juga. Jadi kita harus memberitakan keseluruhan yang Tuhan kehendaki, baik PL maupun PP. Kita mencintai firman Tuhan, keseluruhan firman Tuhan, baik PL maupun PP. Bukan hanya mencomot bagian-bagian yang mengenakkan telinga kita, yang menguntungkan diri kita sendiri. Dan kenyamanan adalah jebakan yang mematikan karena di dalam kenyamanan itu seorang bisa lupa Tuhan. Dalam kenyamanan itu seorang bisa lupa kepada selamanya. Makin menumpuk kekayaan, makin lupa bahwa Tuhan sudah memberikan segalanya. Dalam kenyamanan, seorang bisa lupa kepada sesamanya untuk menolong, untuk mendukung, untuk membantu. Makin kaya biasanya makin ingin lebih kaya lagi. Dalam kenyamanan, seorang bisa menganggap semuanya adalah hasil usahanya sendiri dan melupakan campur tangan Tuhan. Sebab jika jemaat tidak mengalami proses kehidupan imannya dalam susah maupun senang, dalam suka maupun duka, bagaimana mungkin bisa bertahan jika suatu saat nanti
masa kesukaran itu datang, lebih besar lagi mendera kita. Seperti yang diprediksi oleh banyak orang di tahun 2023 ini, Indonesia akan mengalami krisis dan kesukaran yang luar biasa. Nah, kalau kita tidak pernah diproses Tuhan, bagaimana kita bisa bertahan? Penderitaan, kesesakan, dan kesukaran bisa mengasah iman serta meletakkan kebersandaran kita secara mutlak kepada Tuhan, bukan bersandar pada hikmat, pikiran, akal budi kita sendiri. Kemudian juga dalam hati dan motivasi. Pelayan Allah harus mempunyai hati dan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Keduanya dalam melakukan pelayanan apapun semata-mata karena cinta Tuhan. Dalam kemurnian hati yang dibentuk, yang diasah dengan pengetahuan akan firman Tuhan dan kebenarannya. Melakukan pelayanan dengan penuh kesabaran, dengan penuh kemurahan hati, di dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Di dalam penderitaan, kebenaran, dan kekuasaan Allah. Jadi dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela kebenaran. Kalau kita cinta kebenaran, kalau kita mengasihi kebenaran, maka kita akan membela kebenaran saat kebenaran itu diinjak-injak. Kebenaran Allah harus dinyatakan. Firman Tuhan hari ini juga mengingatkan terhadap karakter sejati dari pelayan Allah. Seorang pelayan Allah yang sejati mempunyai karakter antara lain tegar, kuat, kaya di hadapan Tuhan. Tegar ya. Seorang pelayan Tuhan harus tegar. Ketika dihormati dan ketika dia dihina. Ketika dia diumpat dan ketika dia dipuji. Ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai. Kuat sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang yang bersukacita namun senantiasa bersukacita. Di dalam pelayanan apapun itu, kita harus ingat bahwa Dia harus semakin besar. Yesus Juru Selamat, Tuhan kita itu harus semakin besar. Tapi aku harus semakin kecil. Ada begitu banyak hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang menikmati ketenarannya, menikmati dirinya disanjung, dipuji, populer. Seharusnya sadar bahwa kita sebagai pelayan Tuhan harus semakin kecil. Biarlah Kristus yang makin tinggi, makin besar, makin dipermuliakan. Sebagai pelayan Tuhan yang kaya di hadapan Tuhan. Sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang. Kita bersyukur kalau kita dipakai Tuhan. Kita memperlengkapi, memperkaya orang dengan hikmat, dengan pengetahuan. Untuk mengenal Tuhan makin dekat dengan Dia. Seseorang pelayan Tuhan itu menjauhkan diri dari ketamakan, rakus, dan pementingan diri sendiri. Sebagai orang yang tak berpemilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Kita milik Juru Selamat, kita memiliki semuanya. Karena Dia adalah pencipta langit dan bumi ini. Dia yang mempunyai segalanya. Dikatakan di situ, sebagai orang tak berpemilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu,
Ya, sebagai pelayan Tuhan, kita memiliki segalanya di dalam Tuhan. Itu bukan berarti kita merasa lebih baik dari orang lain. Tidak. Kita hanyalah hamba Tuhan yang tidak berguna. Kita bersyukur dipakai Tuhan yang punya segalanya itu. Jika saat ini pelayan saudara penuh dengan penderitaan, kesusahan, dan kesukaran, bersyukurlah. Sebab saudara makin mendekati apa yang pernah dialami Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lainnya. Tidak ada pelayanan bagi kemuliaan Tuhan yang mudah. Teristimewa pada saat pertama-tama kali kita melangkah dalam pelayanan, masuk dalam pelayanan, first step. Langkah pertama itu pasti tidak mudah. Sebab iblis, setan, dan kroni-kroninya itu akan selalu menyerang, menghambat niat saudara untuk melayani, masuk dalam dunia pelayanan. Tetapi dalam segala persoalan yang dihadapi dalam pelayanan, Tuhan selalu ada. Pertolongannya selalu siap sedia setiap saat. Berjalanlah bersama Tuhan. Renungkan apakah saat ini saudara mengandalkan diri sendiri ataukah mengandalkan Tuhan. Bagi saudara-saudara yang belum melayani, segeralah masuk. Terjun di dalam pelayanan. Awali dengan apa yang saudara bisa. Tanyakan pada diri sendiri, saya sudah ditebus. Apa yang sudah saya berikan untuk Tuhan? Apa yang bisa saya berikan untuk Tuhan? Tanyakan, pergumulkan, dan minta Roh Kudus untuk memberikan hikmat. Saudara mau masuk pelayanan di bidang apa? Saudara mau mengerjakan apa? Tanyakan, pergumulan melalui Roh Kudus yang akan memimpin saudara. Jadi sambil terus minta hikmat Tuhan agar ditunjukkan saudara melayani apa dan di mana yang sesuai dengan kehendak-Nya, bukan yang sesuai dengan kehendak kita. Di saat dan kondisi apapun, memiliki Yesus, memiliki Juru Selamat adalah melebihi segala sesuatu. Memiliki Yesus berarti memiliki kekekalan, memiliki keselamatan, jaminan pasti selamat di dalam Yesus. Mempunyai Juru Selamat pasti selamat. Maka saudara untuk saling menasihati dan menunjukkan sebagai pelayan Allah yang sejati, yang mempunyai karakter yang berkenan kepada Tuhan, tetaplah bersama Tuhan di masa kesukaran. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami boleh diingatkan oleh firman Tuhan untuk hanya bersandar kepada Tuhan, untuk hanya berharap kepada Tuhan, berpusat kepada Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, untuk diubahkan, untuk dipakai Tuhan sedemikian rupa, menjadi alat kemuliaan. Bagi kami yang hendak masuk dalam pelayanan Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami, memberikan semangat yang berkobar-kobar, memberikan sukacita, memberikan hikmat apa yang harus kami kerjakan untuk memulai pelayanan itu. Pakailah kami ya Tuhan dalam segala keterbatasan kami. Kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya di tangan Tuhan. Melayani Tuhan, ikut Tuhan, setia bersama Tuhan sampai akhir. Bagi kami yang sudah lama di dalam pelayanan, Tuhan biarlah Roh-Mu tetap memimpin kami dalam setiap pelayanan kami, untuk menaburkan benih-benih firman Tuhan, supaya banyak orang dibawa kepada Kristus dan diselamatkan. Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Terima kasih untuk doa pagi dan saat teduh pada pagi hari ini. Kami mau mengawali hidup
untuk bersandar, berserah penuh pada Tuhan. Dan biarlah Engkau pakai talenta kami, kekayaan kami, harta kami, perusahaan kami, jabatan kami. Pakailah semuanya itu ya Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Dan biarlah bukan untuk kepentingan kami sendiri, untuk membesarkan kerajaan bisnis keluarga kami sendiri. Tetapi kami boleh dipakai untuk memperlebar kerajaan Allah di muka bumi ini. Menyatakan cinta kasih Tuhan. Hati kami bukan lagi dipenuhi oleh kerakusan, ketamakan untuk mengumpulkan harta yang begitu fana dan sementara di dunia ini. Tapi kami mau mengumpulkan harta yang membawa kami pada kekekalan, memprioritaskan segala sesuatunya yang bernilai kekekalan, yaitu mengutamakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah hidup kami, pakailah seturut dengan kehendak-Mu. Kami akan mengakhiri doa pagi dan saat teduh pada hari ini. Dan kiranya Engkau memberkati kami, melindungi keluarga kami, dan kami menyerahkan semuanya kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah berkat-Mu melingkupi kami. Saudara-saudara yang terkasih, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih setia Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, serta kuat kuasa, bimbingan, pimpinan, hikmat dan pertolongan, serta penghiburan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus beserta dengan ketiganya, menyertai kita senantiasa untuk hidup makin hari makin memuliakan Tuhan, untuk dipakai bagi segala hormat dan kemuliaan Tuhan mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk waktunya. Kita sudah selesai saat teduh dan doa pagi. Dan biarlah hati kita pagi hari ini berkobar-kobar bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati.